Assalamualaikum. 531 Hujan akan datang dan angin bertiup kencang 3. Sekarang sudah pukul 4 sore, secara logika seharusnya sudah waktunya untuk mulai syuting. Gu Qingqing tidak tiba di sana, tetapi staf lain seharusnya ada di sana, kan? Leng Xicheng terlalu malas untuk peduli pada apa yang ia katakan, jadi hanya menundukkan kepalanya, pangkal hidungnya yang tinggi mendekati wajah Gu Qingqing, kemudian mencium bau tubuhnya, harum sekali, aroma sampo ini lumayan juga, aku akan membeli sebotol ketika kembali. Kamu adalah pemeran utama, apakah tidak apa-apa jika kamu tidak pergi syuting? Atau, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Leng Xicheng tetap tidak menanggapinya, dan terus menundukkan kepalanya. Kali ini kepalanya hampir terkubur ke lehernya, rambutnya yang sedikit panjang mengikuti pergerakannya melayang lembut di udara, ujung rambutnya menggesek di lehernya, ia masih mencium lagi dan berkata, aroma sabun mandi ini juga lumayan, baunya seperti biskuit susu yang kental, membuat orang sangat ingin menggigitnya. Gu Qingqing sedikit marah, Leng Xicheng. Ia mengulurkan tangan dan ingin mendorongnya menjauh, ia menekan tangannya di bahu pria itu dengan kuat, tetapi seperti menekan sebuah cakram gerindra, tidak peduli bagaimana ia mendorongnya pria ini tetap tidak bergerak. Apakah kamu tidak melihat bahwa di luar sedang hujan? Satu kalimat Leng Xicheng itu langsung membuatnya tercengang. Hujan. Adegan terakhir mereka diambil di tepi tebing yang ada di gunung, dan membutuhkan pemandangan langit biru, awan putih serta laut, yang melambangkan, kekasih akhirnya akan menikah dan menjadi suami istri, pada saat matahari muncul setelah angin dan hujan, lantas apa salahnya dengan hujan? Benar juga, kamu begitu gila semalam, setelah menggigitku langsung tidur hingga begitu nyenyak, Leng Xicheng mengangkat kelopak matanya, tidak peduli seberapa keras suara gunturnya, itu juga tidak bisa membangunkanmu. Kamu, Gu Qingqing marah. Jika bukan karena Leng Xicheng memberinya obat seperti itu, apakah ia akan melakukan hal itu? Menggunakan obat seperti itu pada istrinya, pria ini benar-benar tidak tahu malu. Minggirlah, aku mau bangun. Gu Qingqing terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya, ia mendorongnya dan hendak bangun. Leng Xicheng adalah pemeran utama, ketika tidak ada pengambilan gambar, ia tidak perlu berada di tempat syuting, tetapi Gu Qingqing tidak bisa. Mereka masih harus melakukan pekerjaan lanjutan, tidak ada waktu untuk membicarakan omong kosong dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng yang didorong olehnya, juga tidak terus menjeratnya, ia hanya berada di samping dengan memiringkan kepalanya, kemudian berkata seolah hal itu benar-benar terjadi, aku tadi melihat Lin Zui dan beberapa rekan kerjamu sedang rapat, sepertinya sedang mempelajari pekerjaanmu. Mereka juga mengatakan kenapa kamu tidak datang sepanjang hari, apakah kamu pergi dengan seorang pria? Apa? Gu Qingqing segera bangkit, seluruh tubuhnya jadi gugup. Ia terus tidur di sini hari ini, tidak heran jika mereka akan membicarakan tentangnya. Ia berjuang untuk bangkit, mungkin karena bangun terburu-buru dan kekuatan tubuhnya tidak stabil, ia pun langsung jatuh kembali ke tubuh Leng Xicheng yang merentangkan kedua lengannya dengan natural, kemudian memeluknya dengan lengannya. Ia memeluk Gu Qingqing dengan erat, dan sengaja berkata dengan suara tenang, kenapa kamu tidak ingin pergi? Tahukah seberapa antusiasnya kamu semalam? Aku benar-benar tidak ada tenaga hari ini, jadi aku akan mengenyangkanmu malam ini. Siapa yang ingin kamu mengenyangkanku? Selain itu, tidakkah kamu akan menggunakan obat itu lagi? Gu Qingqing berjuang untuk bangun lagi, aku mau pergi ke sana. Kali ini Leng Xicheng tidak menghentikannya, dan hanya bersandar di kepala tempat tidur sambil berkata dengan dingin, aku berbohong padamu tadi. Gu Qingqing menoleh. Leng Xicheng melipat kakinya dengan santai, mereka tidak rapat, hari ini istirahat. Suasana hati Gu Qingqing seperti roller coaster, tiba-tiba lurus jatuh ke bawah dari atas tebing yang tinggi. Ia sangat ingin segera menerkam dan menggigitnya hingga mati. Makanlah, sudah lapar seharian. Leng Xicheng baru saja mengatakan beberapa patah kata, tapi ponselnya sama dengan dan Gu Qingqing berdering secara bersamaan. 532 Hujan akan datang dan angin bertiup kencang 4. Kedua orang melirik satu sama lain dengan ekspresi sedikit terkejut. Leng Xicheng terlalu malas menanggapinya, ia melirik nama panggilan di layar ponselnya adalah Sekretaris Cheng, jadi ia tidak menjawabnya. Bagaimanapun juga, ia akan datang ke lantai atas untuk melaporkannya sendiri. Sementara itu, Gu Qingqing menjawab panggilan teleponnya tanpa ragu-ragu, orang yang meneleponnya adalah Lin Zui. Nona Gu, apakah kamu ada di sana? Gu Qingqing mengangguk, maaf Presiden Lin,
saya merasa agak mabuk semalam, jadi tidak menerima panggilan telepon. Lin Zui tersenyum, tidak apa-apa. Begini, kita akan mulai syuting setelah 1,5 jam, bisakah kamu datang ke tempat syuting setelah 1 jam? Masih mau syuting hari ini? Bukannya hujan? Gu Qingqing merasa sedikit aneh. Iya memang hujan, ada beberapa adegan dan foto riasan yang pengambilan gambarnya bisa dilakukan di dalam ruangan, jadi bagian itu bisa diselesaikan terlebih dahulu, lalu baru syuting di lapangan saat hujan sudah reda. Baik, saya mengerti. Gu Qingqing mengangguk, menoleh dan melihat ke arah Leng Xicheng. Leng Xicheng berkata dengan nada tenang, makan terlebih dahulu. Kedua orang itu membersihkan diri sejenak, dan piring makanan disajikan dengan cepat. Tidak makan selama seharian, lalu berolahraga berlebihan, Gu Qingqing menundukkan kepala dan ingin makan. Tunggu, Leng Xicheng menghentikannya, dan mengisi semangkuk sup untuknya, minumlah. Ia menyesap sup itu, rasanya pahit, sepertinya ada obat Tiongkok yang dimasukkan ke dalamnya. Leng Xicheng juga mengambil semangkok sup untuk diri sendiri, tetapi bukan sup yang sama dengan Gu Qingqing, melainkan dari panci sup lain, sepertinya adalah sup penyu. Begitu juga dengan makan malam nanti, tampaknya hidangan utama dibagi menjadi 2 set hari ini. Hidangan untuk Leng Xicheng adalah tiram kucai dengan daging sapi dan kambing, sementara untuk Gu Qingqing adalah berbagai jenis labu pahit, mentimun dan tomat. Hati Gu Qingqing merasa sedikit tidak terima, ia ingin mengambil sedikit makanan dari mangkuk lauk Leng Xicheng. Leng Xicheng yang melihat itu, juga tidak peduli. Setelah ia selesai makan, ia lalu mengambil serbet untuk menyekat noda di sudut mulutnya dengan anggun. Memberikan nutrisi untuk tubuh adalah hal yang baik, supaya punya energi untuk bertarung lagi malam ini. Gu Qingqing yang mendengar itu hampir memuntahkan makanan yang baru saja ia makan. Kedua orang itu lalu pergi ke tempat syuting, dan saat baru saja tiba lantai bawah, Gu Qingqing teringat bahwa mereka berdua tidak bisa muncul bersama, jadi ia meliriknya dan berkata, kita akan pergi secara berpisah. Jika tidak, masih belum sempat mengatakan, akan memiliki pengaruh buruk, Leng Xicheng bahkan tidak peduli padanya, dan segera masuk ke dalam mobil, pintu mobil tertutup, lalu langsung menyalakan mobilnya. Dan meninggalkan Gu Qingqing di belakang, membiarkannya menghirup asap knalpot mobil. Benar saja, Tuan Muda bisa mengeluarkan amarahnya kapan saja. Itu juga benar, karena dalam hati Leng Xicheng, hanya ada dirinya sendiri, sementara Gu Qingqing dan para wanita lain hanyalah seperti pakaian, jika tidak patuh, maka ia akan menggantinya, bagaimanapun juga, bahkan jika tidak ada dia, masih ada banyak yang lain. Ketika kembali dari area villa, ia juga tidak berani berjalan melewati pintu masuk utama, tetapi masuk melalui pintu samping, baru saja hendak membuka pintu, ada orang yang menepuk pundaknya dengan kuat dari belakang. Gu Qingqing ketakutan hingga jantungnya hampir berhenti, apakah ia akan ketahuan dengan mudah? Setelah ia menoleh, ia melihat Zhang Yuxi sedang menatapnya dengan tersenyum. Semalam, kamu keluar dengan Presiden Leng, kan? Aku tidak. Gu Qingqing masih ingin menyangkalnya, tetapi Zhang Yuxi menepuk pundaknya dengan kuat, kemudian mengedipkan mata ke arahnya. Aku sudah melihat Presiden Leng menggendongmu turun melalui lift kemarin, dan kamu masih berpura-pura. Gu Qingqing tercengang, dan masih ingin mengatakan sesuatu. Zhang Yuxi tersenyum, jangan khawatir. Hanya aku yang melihat itu, aku tidak akan memberitahu orang lain. Mari kita pergi bekerja. Aku, Gu Qingqing masih belum menyelesaikan kata-katanya, tapi Zhang Yuxi segera menariknya pergi. Ketika tiba di tempat syuting, Leng Xicheng telah duduk dan merias wajah, lalu masih ada orang yang bertanya, Presiden Leng, wajah Anda. Leng Xicheng berkata dengan tenang, semalam, aku memprovokasi seekor kucing liar. Cuacanya hangat, bahkan kucing pun marah. Selanjutnya bab 533 hujan akan datang dan angin bertiup kencang 5.